Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weng Salsabila, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, BP 1910852030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Regional Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Regional dan contohnya yaitu Meksiko dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Amerika Utara atau NAFTA. Semakin berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan negara-negara di dunia, membuat setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat terpenuhi dikarenakan adanya batasan-batasan tertentu, negara melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara adalah kerjasama regional yang merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama regional ini merupakan hal penting dikarenakan negara-negara yang terletak di kawasan yang sama memiliki persamaan karakteristik, tujuan, dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dimiliki oleh kawasan lain. Kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama regional dapat meliputi berbagai bidang, dan salah satunya yaitu bidang ekonomi. Dalam kerjasama regional di bidang ekonomi, terdapat perjanjian perdagangan regional yang merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua atau lebih negara dalam wilayah regional yang sama untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota. Seperti yang kita ketahui, dalam perdagangan lintas batas negara terdapat kebijakan-kebijakan setiap negara seperti kuota, tarif, dan bentuk hambatan perdagangan lainnya yang membatasi pengangkutan barang dan jasa. Perjanjian perdagangan regional dimaksudkan untuk mengeliminasi hambatan-hambatan perdagangan antar negara anggota perjanjian tersebut. Manfaat perjanjian perdagangan regional. Secara umum, manfaat perjanjian perdagangan regional adalah yang pertama, pasar lebih luas karena dapat dengan lebih mudah menjual ke negara anggota tanpa adanya hambatan dan bersaing secara adil. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan ekspor dan produksi dalam negeri. Yang ketiga, lebih banyak pekerjaan, produksi yang meningkat karena pasar yang luas tentunya membuat lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, posisi lebih kuat dalam negosiasi perjanjian internasional. Yang kelima, lebih banyak pilihan dan akses ke produk yang lebih berkualitas dan lebih murah. Dan yang keenam, perbaikan kualitas dan inovasi membuka persaingan sehingga memaksa bisnis untuk tetap berkompetitif agar bertahan di pasar. Itu mengarah pada inovasi, variasi yang berkualitas atau yang lebih murah. Kemudian kita masuk ke studi kasus kita, yaitu alasan Meksiko bergabung dalam NAFTA. These days, everybody seems to be talking about NAFTA, the North American Free Trade Agreement. It is a free trade deal between three countries, Canada, the United States, and NAFTA merupakan perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada tahun 1992 yang bertujuan menghilangkan sebagian besar tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada produk dan jasa yang melewati antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Fakta tersebut secara efektif menciptakan blok perdagangan bebas di antara tiga negara terbesar di Amerika Utara tersebut. Meksiko jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Kanada tentunya memiliki keberadaan posisi yang berbeda. Mari kita lihat terlebih dahulu sejarah Meksiko pada saat 15 tahun yang lalu. Dengan munculnya Perang Dunia II, Meksiko mengadopsi model ekonomi yang menutup masuknya impor dari negara lain ke Meksiko dengan maksud untuk fokus mengembangkan industri domestiknya di segala bidang. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, Meksiko pada tahun di antara 1946 dan 1986 memiliki kemampuan manufaktur yang terbatas dengan teknologi yang usang atau tidak modern dan harga yang mahal. Akibatnya pada saat itu, utang luar negeri Meksiko sebagian besar, 70% merupakan utang pemerintah, telah
mencapai 95.664 miliar dolar yang membuat tingkat inflasi tahunan rata-rata pada tahun 1980 hingga 1989 meningkat mendekati 72,2% dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 13%. Sementara itu, aset yang lari keluar pada akhir 1987 diperkirakan sudah berada di angka 84 miliar dolar dan ini merupakan paling tinggi dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya. Akibat dari permasalahan ekonomi tersebut, Meksiko mengalami devaluasi. Devaluasi ini membuat Meksiko menyadari dua hal, yaitu yang pertama, jika ingin mengatasi inflasi yang terjadi pada saat itu, Meksiko perlu mengizinkan produk impor dari negara lain yang dimana lebih murah dibandingkan produknya. Dan yang kedua, Meksiko sangat membutuhkan modal asing. Akhirnya, Meksiko bergabung dalam GATT dan pada tahun 1987 Meksiko mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1990, ketika Presiden Meksiko Carlos Salinas menyarankan perjanjian perdagangan bebas untuk masyarakat Meksiko, Presiden Salinas memulai pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan disepakatinya sebuah perjanjian perdagangan bebas di antara kedua negara. Pembicaraan ini jelas disambut dengan baik oleh Amerika Serikat, mengingat hubungan kedua negara selalu terganggu oleh masalah imigran, perbatasan, serta penerapan Carrefour Doctrine. Pertimbangan Presiden Salinas lebih kepada pertimbangan domestik dibandingkan pertimbangan global. Tujuan utama dari strategi Presiden Salinas adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari NAFTA. Selain itu, Salinas juga melihat bahwa dengan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan domestik akan menenangkan para oposisinya terhadap kebijakan reformasi sekaligus memperkuat proses reformasi itu sendiri. Dengan kata lain, bagi Meksiko, NAFTA merupakan suatu cara untuk mengunci proses reformasi domestiknya. Mengunci dalam arti bahwa keterikatannya terhadap NAFTA akan menaikkan political cost apabila reformasi ekonomi tidak dilakukan. Hal ini juga yang akan memudahkan Presiden Salinas atau presiden selanjutnya menolak perlindungan terhadap sektor industri atau kepentingan kelompok tertentu dengan alasan terikat pada suatu perjanjian perdagangan. Langkah ini diharapkan Presiden Salinas akan memampukan kestabilan keadaan domestik sehingga dapat menaikkan laju investasi asing yang akan memicu pertumbuhan ekonomi Meksiko. Berdasarkan dari data-data tersebut, maka dapat disimpulkan alasan Meksiko bergabung pada NAFTA dikarenakan faktor domestik yang mana untuk membantu Meksiko keluar dari krisis ekonominya saat itu. Dengan bergabung ke dalam NAFTA, Meksiko dapat memperoleh modal asing, produk impor yang murah, dan menaikkan laju investasi asing langsung yang akan memicu pertumbuhan ekonomi Meksiko. Demikianlah penjelasan mengenai alasan Meksiko bergabung ke dalam NAFTA. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.